Nah kemudian baru-baru beberapa tahun terakhir ini mereka ingin menerima solusi dua negara damai, tetapi minta wilayah sebelum perang, yang tidak bisa dong. Loh, kamu kemarin kan ngelawan perang, setelah perang saya menang, masa wilayah yang sebelum perang yang ditentukan PBB kamu minta lagi? Tidak bisa. Jadi itu dikatakan pencaplokan wilayah-wilayah Palestina, itu sejatinya tidak seperti itu. Ini secara jujur. Kemudian yang terakhir, pemindahan kedutaan Israel, yang kedutaan Amerika yang selama ini di Tel Aviv dipindah ke Yerusalem, heboh di seluruh dunia. Orang Indonesia ikut heboh, mengadakan demo, bahkan sumbangan beras kepada Palestina. Kalau orang Palestina kan nggak makan nasi, berasnya dimakan siapa sekarang? Tapi memang orang Indonesia itu pinter ya, dia ikut-ikut seolah-olah ngomong Palestina, padahal duitnya nggak ke Palestina. Saya ini ngomong sendiri langsung dalam siaran televisi waktu itu, TVRI sama NDTV waktu itu, sekarang jadi RBTV itu. Saya itu diwawancara di Kedutaan Besar Palestina bersama dengan Duta Besar Palestina waktu itu dan Profesor Komarudin Hidayat. Nah, kemudian di awal dari wawancara itu Pak Dubes itu mengatakan begini, kami tidak pernah menerima bantuan sepeser pun dari orang-orang yang demo itu untuk Palestina. Justru bantuan dari PGI yang kami terima, bantuan dari KWI yang kami terima. Loh, yang demo-demo untuk Palestina itu kemana itu? Orang Israel, orang Palestina nggak makan beras, berasnya terus kemana? Jangan dijual untuk biaya demo berikutnya, atau biaya kampanye partai tertentu, kita tidak tahu. Itu yang terjadi. Makanya begitu mudah kita ini dihasut oleh masalah agama. Pemilu tahun 2006, kemudian Hamas ikut pemilu, Fatah ikut pemilu. Fatahnya kalah dengan Hamas. Faksi Islam garis keras menang. Kenapa kekalahan Fatah? Salah satunya partai nasionalis ini korupsi. Ini sejak dulu sama begitu. Makanya kalau Anda ke partai nasionalis, hati-hati, jangan mencintai mamon. Ideologinya bagus tapi mentalitasnya rusak. Karena di sana terkenal sekali orang-orang Fatah itu banyak melakukan pungutan-pungutan pada rakyat Palestina. Di tengah-tengah kesulitan seperti itu, maka rakyat Palestina pro kepada asal beda dengan Fatah. Hamas menang telak. Waktu menang telak itu, kemudian negara-negara barat kebingungan, wah ini kalau partai garis keras ini menang, ini tidak ada lagi perundingan terhadap Israel. Maka kemudian salah satunya bantuan untuk Palestina, yang itu sebenarnya tersalur nggak tahu kemana, untuk bikin merakit bom itu nggak tahu kemana, itu langsung ditarik. Kemudian setelah ditarik diadakan lobbying lagi, waktu Ismail Haniyeh masih menjadi Perdana Menteri, tapi presidennya dari Fatah, yaitu Mahmud Abbas. Nah sekarang ini jujur, wilayah Gaza itu wilayah menjadi markasnya Palestina, faksi Hamas. Wilayah West Bank, wilayah tepi barat itu wilayahnya Fatah sampai hari ini. Makanya saudara-saudara ngomong tentang Palestina itu rumit. Nah, ketika Donald Trump memindahkan kedutaannya ke wilayah Yerusalem Timur, itu langsung heboh rame. Saya waktu itu ada di sana. Saya nginep di hotel yang sama untuk demo itu. Itu yang demo cuma beberapa gelintir orang. Tapi foto-foto demo dari tahun kesekian dimunculkan di Indonesia. Jadi kami itu hanya tertunda mungkin hanya setengah jam. Jadi mereka itu teriak-teriak, pasang spanduk, kemudian ya mereka tertib demonya juga. Bis asing itu keluar, lalu mereka jalan, nggak nutup jalan. Itu di Indonesia beritanya heboh sekali. Katanya ini Yerusalem sedang kacau, makanya orang nggak berani ke Israel. Padahal aman-aman saja Israel. Kalau Anda pernah ya pergi, saya juga banyak mengalami itu kan, saya ke Israel itu kan paling sering loh. Mungkin sudah puluhan kali saya
setiap tahun 4 kali, 2 kali, 5 kali gitu ya. Sejak di bawah tahun 2000. Karena saya punya interest tinggi kepada studi tentang Timur Tengah toh. Dan saya punya banyak teman di sana. Waktu saya masih kuliah di Timur Tengah dulu. Nah, itu kemudian diekspos, di blow up besar-besaran. Kadang-kadang gambarnya itu bukan gambar demo saat itu. Ternyata benar-benar Trump memindahkan kedutaannya. Tapi Trump itu juga pinter. Tempat yang didirikan untuk kedutaan Israel itu bukan di wilayah Yerusalem Timur, perbatasan Yerusalem Timur, Yerusalem Barat, ini Yerusalem Timur. PBB menentukan yang disebut Corpus Separatum itu hanya Yerusalem Timur, di mana Bait Allah di dalamnya. Sementara Yerusalem Kota Baru itu tidak termasuk wilayah yang Corpus Separatum tadi. Lihat, Trump mendirikan itu di sini. Ini di bawah, ini Yerusalem Barat, bukan Yerusalem Timur. Jadi kalau mereka ngugat rame-rame, ini kan bukan Yerusalem Timur, ini Yerusalem Barat, tapi tetanggaan dikit aja, gitu. Kalau orang nyebrang di sini, lewat garis ini Anda sudah bisa beli makanan, beli jus, beli minuman di sini. Jadi kira-kira kalau pegawai kedutaannya besar dia mau jajan ya sebelah sini juga, Yerusalem Timur, tapi posisi gedungnya itu tidak di wilayah Yerusalem Timur, tapi di wilayah Yerusalem Barat yang tidak termasuk dalam definisi Corpus Separatum tadi. Nah, tapi Israel memang pinter ya memang. Mereka menggunakan itu. Nah ini loh, Amerika aja sudah masuk. Bagaimana negara lain? Amerika Latin yang lain-lain mulai mindahin satu. Status quo itu menjadi pembenaran internasional terhadap Israel. Mestinya Palestina itu belajar dari Republik Indonesia. Apa kita dulu tidak sulit menyampaikan batas wilayah kita? Coba, waktu sidang PPKI, sidang Dokuritsu Chunbei Inkai, zaman Jepang itu kan, Bung Hatta, Pak Yamin, Bung Karno berdebat wilayah Indonesia. Pak Yamin yang paling ekspansif, wilayah Indonesia adalah Astadwipa Pulau yang ke-8, wilayah Majapahit Raya waktu itu. Nah, kerajaan Majapahit itu kan wilayahnya sampai di Singapura. Masa Singapura mau dimasukkan Indonesia? Itu Pak Yamin. Bung Hatta lebih realistis. Waktu debat soal Papua itu masuk Indonesia apa tidak? Masuk katanya Yamin, karena Papua itu disebut Wanin zaman kerajaan Majapahit. Bung Hatta mengatakan, rasnya itu warnanya beda dengan kita loh. Mereka ini bukan termasuk orang-orang Melanesia yang rasnya sama dengan Indonesia Barat, tetapi mereka termasuk Polynesia. Melanesia, kita termasuk Polynesia, mereka termasuk Melanesia. Katanya Pak Yamin, dalam dokumen negara Kertagama itu disebut wilayah Indonesia. Zaman Van Vollenhoven itu wilayah hukum adat Ternate Tidore, jadi wilayah Indonesia. Yang lebih realistis mereka mengatakan, udahlah jangan terlalu tinggi-tinggi, Papua oke lah masuk, karena itu wilayah Hindia Belanda. Tetapi daerah-daerah lain seperti Thailand jelas nggak masuk, sekalipun dulu masuk Majapahit. Lalu yang paling masuk akal, bekas jajahan Hindia Belanda adalah wilayah Indonesia. Tapi Belanda kan nggak mau mengakui. Yang pertama-tama diadakan mulai dari konferensi Perjanjian Linggarjati, Renville sampai Meja Bundar kan? Pada awal-awal tahun 46 Perjanjian Linggarjati hanya mengakui Indonesia itu wilayahnya seluruh Jawa, Madura dan Sumatera. Tapi Indonesia terima. Kenapa terima? Ini kan sebagai titik pijak secara hukum bahwa de facto mereka mengakui kemerdekaan kita. Itu jeniusnya para founding fathers kita. Oke, sementara akui saja, nanti menjalar, itu loh kira-kira. Kemudian tahun 48 diadakan lagi yang namanya wilayah Indonesia, termasuk adalah Jawa Tengah, Jogja plus Sumatera. Nah, lebih panjang lagi ya. Kemudian Indonesia menerima 3 delegasi asing. Waktu itu Amerika Serikat, Australia dan Belgia. Gencatan senjata dilakukan dengan Van Mook. Artinya apa? Kalau sudah delegasi asing masuk ke Indonesia, berarti secara hukum internasional
de facto dan de jure diakui ini wilayah Indonesia. Baru kemudian 2 November tahun 49 Belanda menyerahkan wilayah Indonesia tanpa syarat dengan perkecualian Papua. 1960-an lewat diplomasi yang terus-menerus semua wilayah NKRI ini utuh. Dari tahun 46 sampai tahun 60-an itu dilakukan. Coba kalau Palestina tidak terlalu temperamental, sabar itu kan, orang sabar lebih daripada pahlawan pasti dapat. Lah orang menolak opsi 2 negara damai koeksistensi dalam satu wilayah. Sudah nolak, memerangi. Setelah perang kalah, minta lagi yang ini nggak bisa dong. ini bahasa vulgarnya seperti itu. Karena ini konsumsi jemaat. Saya kalau bicara begini di PGI nggak seperti ini. Saya diundang oleh PGI bicara tentang dalam rangka 70 tahun WCC. Saya bicara tentang posisi Israel Palestina di dalam diskursus dialog Kristen Islam. Karena pesertanya tidak hanya dari kalangan Kristen, saya bicaranya ya lebih akademis lah. Karena ini dalam konteks jemaat ya saya agak guyon aja supaya semua pesannya bisa ditangkap dengan baik. Lebih-lebih yang dari STT, dari sekolah teologi, kiranya ini bisa memperkaya wawasan kita tentang tanah Israel dan segala problematiknya, baik dari aspek biblical maupun dari aspek hukum internasional dan kacamata politik modern. Terima kasih. Ya, kita akan masuk tanya jawab. 1 orang 1. Kalau saudara tanya 2 atau 3, kita hanya akui 1. Ya, sampai supaya lebih banyak orang dapat kesempatan. Dan ada mic yang disiapkan. Ya, tolong ini kamera ada yang atur. Supaya tidak bingung, 1 bertanya, Pak Bambang langsung jawab, setelah itu baru yang lain. Ya, silakan. Yang Ibu Ibu. Oh. Ya. Kamera, tolong diatur kameranya. Terima kasih. Nama saya Ian dari komponen Perkantas. Pertanyaan saya begini Pak, kadang-kadang 1 Korintus 1 itu dilupakan dalam ketika kita belajar mengenai Israel Pak. Maksudnya kita terlalu mengagumi kehebatan kebijaksanaan pikiran orang Israel, sedangkan kalau di konsep perjanjian lama kita melihat bahwa Daud itu sering bilang jangan ambil rohmu daripada aku. Jadi dan kata lain orang Israel itu bodoh dan lemah juga seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 Pak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita tetap bisa istilahnya menyaring, memfilter bagian mana yang perlu kita pelajari dari Israel dan bagian mana yang tidak perlu Pak. Karena sejujurnya orang zaman sekarang ini kalau saya lihat Pak, dia gayanya gaya Yunani Pak. Jadi kebijaksanaan, sofi-sofi kayak gitulah Pak. Jadi mohon tanggapannya Pak. Terima kasih. Sekian. Ya, langsung Pak Bambang. Ya, terima kasih. Memang konteksnya 1 Korintus 1 itu kan bicara tentang orang Yunani dan orang Yahudi. Orang Yahudi meminta tanda, orang Yunani mengejar hikmat kan itu kan. Nah, orang Yahudi meminta tanda karena tanda di situ adalah tanda mujizat. Sementara mereka mengharapkan Mesias itu kan Mesias politik yang menang perang.
Lah kok malah disalib kan gitu kan? Makanya bagi orang Yahudi itu satu batu sandungan. Kita berharap Mesias yang menang, kok masa Mesias yang disalib. Bagi orang Yunani, kalau orang Yahudi meminta tanda, mukjizat, orang Yunani Sophia Setousin, mengejar Sophia. Sophia itu yang menjadi kata filosofia, mencintai kebijakan. Dari kata filosofia kemudian muncul kata filsafat. Bagi orang Yahudi itu adalah satu batu sandungan karena nggak cocok dengan apa yang mereka inginkan. Mesias menang, Mesias politik, ternyata Yesus disalib. Tapi bagi orang Yunani itu satu kebodohan. Mereka merasa sebagai bangsa yang telah melahirkan para pencerah peradaban, Plato, Aristoteles, bahkan kita belajar teori atom dari Demokritus, dari teori Pitagoras sampai sekarang di matematika itu muncul dari Yunani. Kira-kira seperti itu. Bagi orang Yahudi adalah batu sandungan, bagi orang Yunani kebodohan. Tetapi Allah menantang, mana orang yang mau mendebat, mana itu orang berhikmat. Ya kira-kira seperti itu. Salib yang menjadi kebodohan bagi orang Yunani, salib yang menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, ini konteksnya orang Yahudi mungkin lamban secara rohani. Nah, kalau mereka cerdas secara rohani kan mereka sudah terima Tuhan Yesus. Tetapi ini tidak mengurangi hormat kita pada setiap orang yang berprestasi untuk mencerahkan peradaban. Karena kita pakai YouTube, pakai Google kan yang bikin orang Yahudi. Ya toh? Jadi ini kalau urusan kecerdasan Google, kecerdasan YouTube, Wikipedia, kita ikut Yahudi. Kalau urusan keselamatan surga jangan ikut Yahudi, tapi ikut Tuhan Yesus. Itu kira-kira. Jadi bodoh yang mana ini? Kalau bodoh dalam konteks iman ya, tetapi kalau dalam konteks ilmu pengetahuan ya kita masih berhutang sama orang Yahudi sampai hari ini. Saya kira itu. Oke, baik. Berikut. Ya, sana bagian kanan saya. Baik, terima kasih. Saya Ray dari PMK. Jadi saya ingin bertanyakan dari berdasarkan hal yang tadi diberikan oleh Bapak Bambang itu disebutkan bahwa kita orang Kristen ini tidak lagi mengetahui Yerusalem sebagai kota suci dan kita ini sedang menunggu Yerusalem yang kedua begitu. Yang ingin saya tanyakan itu kan sekarang masih lagi dalam konflik Israel Palestina. Yang ingin saya tanyakan tuh apa tempat berdiri kita sebagai orang Kristen dalam mendukung hal tersebut? Apakah kita mendukung Yerusalem milik Israel karena secara sejarah itu memang milik Israel, atau apakah kita mengecam Israel karena telah melakukan pelanggaran HAM, ataupun kita hanya membiarkan saja semua itu terjadi dan berdoa saja begitu? Dari saya terima kasih. Tentu kita tidak bisa membiarkan penindasan. Orang Kristen harus menyatakan salum di tengah-tengah situasi dunia yang tidak adil, keadilan, membawa keadilan di tengah-tengah dunia yang tidak adil. Kan seperti itu kan. Jadi kita tidak bisa membiarkan kesewenang-wenangan orang Israel terhadap rakyat Palestina. Tetapi untuk kota Yerusalem, ya memang ini secara historis memang itu miliknya Israel menurut saya. Tapi mesti dicarikan jalur-jalur yang sifatnya dialogis, ya, supaya tidak perlu ada korban lagi dalam konteks konflik dengan yang lain. Tetapi kalau misalnya tadi dikatakan Yerusalem menurut mandat PBB dan menurut pengakuan hukum internasional bahwa itu adalah corpus separatum yang lalu terpisah dari Israel dan Palestina, sebetulnya ini menarik karena apa? Palestina ibu kota Ramallah, Israel ibu kota Tel Aviv, kan gitu kan? Tapi Israel ingin Yerusalem tetap menjadi ibu kota mereka. Nah, menurut saya asal bukan Yerusalem Timur kan sebetulnya itu bukan wilayah Yerusalem yang dimasukkan dalam korpus separatum tadi. Yerusalem wilayah timur itu Yerusalem kuno itu loh.
Karena di situ ada bait Allah, karena di situ ada sejarah mereka bangsa Yahudi. Mereka tidak ingin dilepaskan dari sejarah masa lalunya gitu. Bagi kita orang Kristen mungkin nggak terlalu emosional seperti orang Yahudi. Tapi kalau Anda orang Kristen, darahmu Yahudi tetap akan terikat dengan itu. Kan gitu kan kira-kira. Jadi bagaimana mencari solusi itu? Ya salah satunya begini. Soal politik bisa diselesaikan dalam konteks dialog-dialog lewat forum-forum internasional. Tidak usah lewat perang. Nah, yang kedua, persoalan HAM-nya diselesaikan. Nah, ini menarik sekarang terakhir-akhir ini ya. Orang Yahudi itu, orang Israel itu mengantisipasi. Kira-kira kalau jumlah penduduk Palestina nggak di stop, itu pasti kalah mereka. Itulah. Makanya ini kekhawatiran juga karena orang Israel itu anaknya cuma 2, cuma 3. Orang Palestina anaknya banyak-banyak. Lebih-lebih yang Islam karena boleh menikah lebih dari 1. Katakanlah ini guyonan ini. Kalau istrinya 4, masing-masing anaknya 4 kan 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat supaya dibalas kan itu kan. Itu kan kalah. Jumlah orang Palestina Kristen juga kalah. Karena apa? Kira-kira sebelum perang Yom Kippur, perang 6 hari, itu jumlahnya masih di atas 20%, hampir 30%. Tapi sekarang Anda tahu jumlahnya orang Kristen di Palestina tidak sampai 5% sekarang. 5% lebih atau kurang 5%. Karena apa? Dalam konflik-konflik masalah itu mereka banyak keluar negeri, ke Amerika, ke Kanada, kemana, ditinggalkan karena mencari masa hidup yang masa depan yang lebih baik. Kota Nazaret yang dikenal sebagai kotanya Yesus, sekarang jumlahnya tidak signifikan seperti dahulu. Kota Nazaret itu mungkin masih 50-50 Islam Kristennya. Tetapi Bethlehem mayoritas Islam sekarang, Kristennya nggak sampai 5% mungkin. Itu yang terjadi. Nah, dalam kondisi seperti ini, soal-soal pendekatan politik tidak semuanya bisa menolong. Karena apa? Kalau soal politik, kalau orang itu disuruh menunda, sabarlah dulu di sini, ini kota Kristen loh, jangan kemana-mana. Tapi mereka sengsara setiap hari. Mereka keluar dari sana karena orang Kristen punya pendidikan rata-rata lebih bagus. Anaknya mereka cuma 2, paling banyak 3 lah. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian terakhir ini menarik saudara-saudara. Sebelum negara Israel itu berdiri, di sana ada komunitas Katolik yang berada di Holy Land, entah itu Ordo Fransiskan yang banyak berjasa di dalam mengeksplorasi naskah-naskah Qumran, naskah Laut Mati. Suatu ketika itu dia melihat ada kecemasan ini, wah ini kalau begini bisa-bisa jumlah orang Palestina Kristen itu akan habis. Jadi dua-duanya ini bermain, ini menarik ini. Orang Israel bermain sekarang ini. Ada program namanya Taglit. Taglit itu apa? Mereka ini mengundang keturunan-keturunan Israel yang ada di luar negeri. Jadi kalau Anda bisa membuktikan DNA-mu turunan Israel, bisa Anda jadi warga negara Israel. Itu diundang ke sana. Setelah diundang ke sana, mereka dikasih tempat ziarah. Ziarah itu bukan ke Bethlehem, nggak ada kaitannya dengan orang Yahudi kecuali di makam Rahel. Ya, tapi mereka di Hebron, di makam Rahel, bukan di gua kelahiran Yesus. Lalu di Bait Allah, di tembok ratapan. Lalu ziarah terakhir itu diadakan di Yad Vashem, tempat di mana museum untuk korban-korban penindasan Nazi, di mana bekas jubah yang berlumuran darah karena orang-orang Yahudi dibantai orang Jerman, itu dimuseumkan. Sampai keluar dari museum itu mereka nangis. Begitu sudah nangis terharu, disodori formulir jadi warga negara. Dan itu berhasil banyak untuk mengejar ketertinggalan mereka dengan penduduk Palestina. Dan itu fakta bahwa jumlah penduduk itu sangat menentukan. Nah, berbahagialah kita penduduknya banyak, hanya kualitasnya perlu ditingkatkan kan itu kan. Terus kemudian orang Kristen ini mikir, karena orang Kristen di sana yang paling eksis itu ada dari Ordo Fransiskan ini, maka orang-orang romo-romonya Fransiskan itu juga mikir, wah ini kalau Israel punya begitu, tandingannya cuman orang-orang Palestina yang non Kristen. Lalu orang-orang kita bagaimana?
dia juga bikin perumahan murah untuk orang Palestina. Dan Anda tahu, satu-satunya mungkin kelompok masyarakat yang tidak berani diganggu Israel hanya orang-orang Fransiskan ini. Karena mereka tuan rumah sebelum orang Zionis datang. Lobbying politiknya luar biasa. Itu tanah miliknya Fransiskan. Begitu nanti dikuasai negara Israel, Fransiskan berteriak dikembalikan itu. Itu yang terjadi sekarang ini. Lalu dia tunjukkan ada flat-flat murah. Harganya flat di Yerusalem itu kira-kira 1 bulan itu mungkin sekitar 1.000 sampai 1.500 US dollar. Orang-orang Yahudi hanya membayar 500-400 US dollar, itu pun disubsidi oleh negara Israel. Fransiskan tidak mau kalah, 500 US dollar setahun. Akhirnya apa? Orang-orang Kristen dimasukkan ke situ, orang-orang Kristen Palestina dan sebagainya masuk ke situ. Ya Islamnya juga dikasih lah, tapi ya 1-2. Memang yang bikin itu kan kolektornya orang Katolik, maka Islamnya dikasih lah 1-2. Tapi orang-orang Kristen-Kristen itu ditampung di situ. Untuk apa? Mengimbangi populasi Kristen yang mulai punah di Holy Land. Saya pernah wawancara dengan salah seorang abuna yang nunggu tempat di gereja Getsemani, orang tua sekali. Saya tanya, tahu program ini? Wah, saya tidak tahu urusan-urusan politik, tapi saya kejar terus. Terus dia bilang apa? Ya, kita ini hanya ingin mendirikan pendidikan yang layak, hidup yang layak bagi orang-orang Kristen di sini, baik itu orang Palestina Muslim maupun Palestina Kristen. Harapan saya ke depannya tidak terjadi orang Kristen di negeri sendiri, karena kita sudah tercabut dari tanah air kita. Kristen berkembang di Roma, Kristen berkembang di Konstantinopel. Kenapa di Yerusalem, tanah air kita semula, kita tidak ada? Itulah kerinduan kami, itulah air mata kami, itulah doa-doa harapan kami, sehingga kami tetap kerasan tinggal di sini. Saya juga ikut terharu saya, wah hebat juga ini Bapak ini kan. Nah, kira-kira seperti itu, antara pendekatan politik dengan pendekatan kemanusiaan harus berbeda. Saya kira itu, terima kasih.